Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Trimeilianti dengan NPM 0321180054 dari kelas 6C. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran yang telah saya buat. Sebelumnya, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Komponen dari RPP diantaranya ada identitas, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar, KD, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Lalu ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran, media atau alat dan bahan, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian, dan juga ada lampiran. Dalam RPP yang saya buat memuat komponen-komponen dari RPP itu sendiri dan juga ditambahkan dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Untuk lebih jelasnya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran yang telah saya buat, silakan simak video berikut ini ya. Baik, sekarang saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Di sini dapat terlihat untuk yang pertama ada identitas. Identitas ini meliputi sekolah. Di sini saya menggunakan nama sekolah SMA Negeri 1 Ciawi, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas untuk kelas 11 di semester 1. Materi pokoknya adalah teks eksplanasi dengan alokasi waktu yaitu 4 kali 45 menit atau 2 pertemuan. Lalu ada kompetensi inti atau KI. Ini KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Ada 4 KI. Yang pertama di sini ada KI 1 yaitu sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu ada KI kedua yaitu sikap sosial, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Lalu ada KI ketiga, yaitu mengenai pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu ada KI keempat yaitu keterampilan, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ada kompetensi dasar atau KD, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian KD. Untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.4.1, menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan 3.4.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, KD 4.4 yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.4.1, menyusun pola pengembangan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. 4.4.2, membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi.
Tujuan pembelajaran ini dirumuskan dengan ABCD. A adalah audience, lalu ada B behavior, C condition, dan D degree. Untuk tujuan pembelajaran dalam RPP yang telah saya buat yaitu setelah mempelajari materi teks eksplanasi melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Yang ketiga, menyusun pola pengembangan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat. Dan nomor 4, yaitu membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan minimal 3 paragraf. Untuk ABCD dalam tujuan pembelajaran yang telah saya buat, yaitu E-nya adalah peserta didik, behavior-nya yaitu adalah menemukan, menganalisis, menyusun, membuat. Untuk C-nya atau condition-nya yaitu melalui diskusi kelompok, dan degree-nya yaitu adalah dengan tepat dan juga minimal 3 paragraf. Lalu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran teks eksplanasi ini yang pertama ada pengertian teks eksplanasi, yang kedua tujuan teks eksplanasi, ketiga struktur teks eksplanasi, keempat kebahasaan teks eksplanasi, kelima langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi, yang keenam pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang ketujuh ada langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Selanjutnya di sini ada pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Strategi yang digunakan yaitu adalah strategi kooperatif. Strategi kooperatif yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu ada metode. Metode yang digunakan adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi peserta didik dalam belajar memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk suatu masalah. Adapun metode tanya jawab adalah cara penyajian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik ataupun pertanyaan dari peserta didik yang harus dijawab guru baik secara lisan atau tertulis. Serta ada metode penugasan atau metode pemberian tugas adalah cara dalam proses belajar mengajar dengan jalan memberi tugas kepada peserta didik. Lalu yang terakhir ada model. Model yang digunakan adalah model discovery learning, yaitu suatu model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Selanjutnya ada media atau alat dan bahan. Media atau alat yang digunakan yaitu buku teks bahasa Indonesia, media pembelajaran papan pintar teks eksplanasi, dan media pembelajaran roda putar membuat teks eksplanasi. Untuk bahannya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya ada sumber belajar. Di sini menggunakan sumber belajar buku yaitu ada buku Siswa Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017 dan buku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017. Lalu juga menggunakan sumber belajar internet yaitu dengan alamat sebagai berikut. Sini langkah-langkah pembelajaran, ada pertemuan pertama dengan alokasi waktu yaitu 2 kali 45 menit atau sama dengan 90 menit. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu ada kegiatan pendahuluan, yaitu guru memulai orientasi dengan menyapa peserta didik, yaitu mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam guru. Di sini terintegrasi penguatan pendidikan karakter nilai religius. Lalu yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa bersama dengan sungguh-sungguh sebelum memulai pembelajaran. Di sini terintegrasi lagi penguatan pendidikan karakter nilai religius. Lalu
Ada yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, setiap peserta didik menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dalam pembelajaran terkait dengan materi teks eksponasi. Di sini terintegrasi penguatan pendidikan karakter, nilai mandiri. Lalu yang kelima, guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Pusaka dan memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Di sini terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter, nilai nasionalis. Selanjutnya, yang keenam, guru mengajukan apersepsi dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai pengetahuan pada materi pembelajaran sebelumnya dan memberikan gambaran mengenai materi teks eksponasi yang akan dipelajari, yaitu dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksponasi. Di sini terintegrasilah penguatan pendidikan karakter, nilai mandiri, dan pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi. Lalu yang ketujuh, peserta didik memperoleh motivasi bahwa pembelajaran materi teks eksponasi yang akan dipelajari memberikan manfaat. Di sini terintegrasi lagi penguatan pendidikan karakter, nilai integritas. Lalu yang kedelapan, guru memberikan acuan dengan meminta peserta didik menyimak tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi teks eksplanasi melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat, yang kedua menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi dan HOTS. Lalu yang kesembilan, peserta didik menyimak cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilalui dalam pembelajaran materi teks eksplanasi dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi dan juga HOTS. Untuk kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya adalah 15 menit. Lalu ada kegiatan inti. Kegiatan inti ini yang pertama, guru mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok, yaitu dengan cara berhitung atau acak. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-6 peserta didik. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu collaboration atau kolaborasi, penguatan pendidikan karakter, gotong royong, model discovery learning yaitu stimulation atau stimulasi pemberian rangsangan. Lalu yang kedua, guru memberikan media berupa papan pintar tentang materi teks eksplanasi yang diberi nama papan pintar teks eksplanasi. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi. Lalu yang ketiga ada setiap kelompok mengamati media yang diberikan oleh guru. Di sini ada pendekatan saintifik yaitu mengamati dan juga ada GLS, Gerakan Literasi Sekolah dengan literasi media. Lalu yang keempat ada peserta didik dan guru saling bertanya jawab mengenai informasi yang tidak dipahami dari media yang diamati atau untuk mendapatkan informasi tambahan. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi, pendekatan saintifik yaitu menanya, dan GLS dengan literasi media. Yang kelima, guru memberitahu kepada peserta didik bahwa dalam media papan pintar teks eksplanasi terdapat teks eksplanasi berjudul cyberbullying yang akan dijadikan penugasan melalui diskusi kelompok. Untuk kegiatan yang nomor 5 ini terintegrasilah pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi, lalu ada collaboration atau kolaborasi, lalu ada penguatan pendidikan karakter, nilai, gotong royong. Lalu yang keenam, guru membagikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik dengan KD 3.4 kepada peserta didik dan peserta didik dapat mencermati LKPD tersebut. Di sini terintegrasi dengan pendekatan saintifik mengamati dan GLS atau literasi. Lalu yang ketujuh, peserta didik menyimak penjelasan guru agar berdiskusi untuk menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 lagi yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, PPK yaitu gotong royong, model discovery learning yaitu problem statement atau pertanyaan identifikasi, dan juga ada HOTS. Lalu yang kedelapan, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penugasan. Nah, pengumpulan data tersebut
dapat diperoleh dengan mencermati LKPD, media pembelajaran, ataupun informasi dari internet yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nomor 11, di bawah bimbingan guru, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi dan menyimpulkan diskusi yang telah dilakukan. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 communication, lalu ada creativity, lalu ada nilai PPK yaitu nilai mandiri, discovery learning, generalization atau menarik kesimpulan. Lalu ada kegiatan penutupnya yaitu pertama, sebelum pembelajaran ditutup, guru meminta peserta didik melakukan refleksi kesimpulan materi pembelajaran tentang teks eksplanasi yang sudah dipelajari. Di sini terintegrasi lagi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi dan juga creativity atau berpikir kreatif. Yang kedua, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran materi teks eksplanasi yang sudah dipelajari. Yang ketiga, guru memberikan tindak lanjut dalam bentuk penugasan atau pemberian tugas rumah secara individu kepada peserta didik untuk mencari teks eksplanasi dengan tema atau topik bebas sesuai dengan minat peserta didik. Dan peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dari teks eksplanasi yang ditemukannya. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21, communication, atau komunikasi, penguatan pendidikan karakter mandiri, dan juga HOTS. Lalu yang keempat, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Di sini ada pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi. Lalu yang kelima, guru memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik untuk tetap semangat dan mengikuti pembelajaran. Lalu yang keenam, guru mengajak peserta didik berdoa bersama dengan sungguh-sungguh untuk mengakhiri pembelajaran. Di sini terintegrasi penguatan pendidikan karakter yaitu nilai religius, dan juga guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam guru. Terintegrasi lagi dengan nilai PPK yaitu nilai religius. Untuk kegiatan penutup, alokasi waktunya adalah 15 menit. Selanjutnya, untuk pertemuan kedua, alokasi waktunya masih sama dengan pertemuan yang pertama, yaitu 2 kali 45 menit atau sama dengan 90 menit. Untuk kegiatan pendahuluannya juga sama dengan alokasi waktu 15 menit. Yang membedakannya hanya pada poin kelima, yaitu guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu yang berbeda, yaitu lagu Tanah Airku. Dan juga untuk poin keenam, guru memberikan gambaran mengenai materi teks eksplanasi yang akan dipelajari dengan kompetensi dasar, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu pada poin ke-8 juga guru memberikan acuan yang berbeda dengan pertemuan yang pertama, yaitu di sini guru memberikan acuan dengan meminta peserta didik menyimak tujuan pembelajaran, yaitu setelah mempelajari materi teks eksplanasi melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menyusun pola pengembangan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tepat, membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu untuk poin ke-9 masih sama, hanya yaitu dengan kompetensi dasar memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ada kegiatan inti. Kegiatan intinya itu yang pertama, peserta didik menyatu dengan kelompok yang telah disepakati pada materi pembelajaran sebelumnya. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21, collaboration atau kolaborasi, PPK, nilai gotong royong, model discovery learning, simulation. Yang kedua, guru memberikan media berupa roda putar tentang materi teks eksplanasi yang diberi nama roda putar membuat teks eksplanasi. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi. Yang ketiga, ada setiap kelompok mengamati media yang diberikan oleh guru. Di sini ada pendekatan saintifik yaitu mengamati, dan juga ada literasi media. Lalu yang keempat, peserta didik dan guru saling bertanya jawab mengenai informasi yang tidak dipahami dari media yang diamati atau untuk mendapatkan informasi tambahan. Di sini terintegrasi pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi, pendekatan saintifik menanya, dan juga ada literasi media. Yang kelima, ada guru memberitahu kepada peserta didik bahwa dalam media roda putar membuat teks eksplanasi terdapat 8 tema atau topik fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, dan budaya yang akan dijadikan penugasan melalui diskusi kelompok. Di sini terintegrasilah pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, dan juga PPK dengan nilai gotong royong. Yang keenam, guru membagikan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik dengan KD 4.4 kepada peserta didik, dan peserta didik mencermati LKPD tersebut. Di sini terintegrasi pendekatan saintifik yaitu mengamati, dan juga ada literasinya. Lalu yang ketujuh, peserta didik
Menyimak penjelasan guru agar berdiskusi untuk yang pertama menyusun pola pengembangan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, dan yang kedua membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Di sini dapat terlihat untuk terintegrasinya ada pembelajaran abad 21 yaitu communication, kolaborasi, lalu ada PPK, gotong royong dengan model discovery learning yaitu problem statement, dan juga ada HOTS-nya. Untuk yang ke-8, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penugasan. Pengumpulan data tersebut diperoleh dengan mencermati LKPD, media pembelajaran, ataupun informasi dari internet yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan juga dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan oleh peserta didik. Di sini terintegrasi dengan pembelajaran abad 21, lalu ada PPK-nya, juga ada model discovery learning, dan juga ada literasi serta pendekatan saintifik. Lalu yang ke-9 ada peserta didik kembali mendiskusikan kembali data yang diperoleh dari mencermati LKPD, media pembelajaran ataupun informasi dari internet yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan tema atau topik fenomena yang didapatkan untuk menyusun pola pengembangan teks eksplanasi dan membuat teks eksplanasi sesuai dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan oleh peserta didik. Di sini dapat terlihat terintegrasi oleh pembelajaran abad 21 yaitu critical thinking, problem solving, creativity, communication, collaboration, ada nilai PPK-nya juga yaitu nilai gotong royong, discovery learning-nya data. Untuk model discovery learning-nya yaitu data processing atau pengolahan data, lalu ada literasi dan juga scientific yang mengasosiasikan atau mengolah informasi. Ke-10, setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan. Di sini terintegrasi oleh pembelajaran abad 21 yaitu communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi, PPK-nya nilai gotong royong, lalu model discovery learning-nya adalah verification atau kemudian pemeriksaan data, dan pendekatan saintifiknya yaitu menanya dan mengkomunikasikan. Lalu, yang terakhir ada di bawah bimbingan guru, peserta didik mengumpulkan hasil diskusi dan menyimpulkan diskusi yang telah dilakukan. Di sini terintegrasi oleh pembelajaran abad 21 lagi, yaitu communication, ada creativity, PPK-nya nilai mandiri, lalu ada discovery learning, yaitu generalization atau menarik kesimpulan. Untuk kegiatan inti, alokasi waktunya adalah 60 menit. Lalu, kegiatan penutup di pertemuan kedua ini, kegiatan yang dilakukan masih sama seperti kegiatan yang dilakukan di pertemuan pertama, juga dengan alokasi waktu yang sama yaitu 15 menit. Yang membedakannya hanya pada poin ketiga, yaitu guru memberikan tindak lanjut dalam bentuk penugasan atau pemberian tugas rumah secara individu kepada peserta didik untuk memproduksi teks eksplanasi secara tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan tema atau topik bebas sesuai dengan minat peserta didik. Selanjutnya ada penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Teknik penilaiannya adalah observasi atau pengamatan. Bentuk penilaiannya lembar pengamatan aktivitas peserta didik. Instrumen penilaiannya terlampir atau terdapat pada lampiran. Lalu yang kedua ada penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya adalah tes. Bentuk penilaiannya adalah uraian atau penugasan. Instrumen penilaiannya terlampir atau terdapat dalam lampiran. Lalu yang ketiga ada penilaian keterampilan. Teknik penilaiannya adalah praktik atau produk. Lalu bentuk penilaiannya adalah uraian atau penugasan. Instrumen penilaiannya terlampir atau terdapat pada lampiran. Keempat, ada remedial. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas atau belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching klasikal atau tutor sebaya atau tugas dan diakhiri dengan tes. Lalu, tes remedial ini dilakukan sebanyak 2 kali, dan apabila setelah 2 kali tes remedial belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Lalu yang kelima ada pengayaan. Pengayaan ini adalah bagi peserta didik yang mencapai nilai atau sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, yaitu dengan diberikan materi masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan atau menjadi tutor bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas atau belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal KKM. Lalu di sini ada mengetahui kepala sekolah dan juga guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini yang pertama adalah lampiran materi, yaitu materi teks eksplanasi yang terdiri dari pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kebahasaan teks eksplanasi, langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi,
serta langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Lalu terdapat instrumen penilaian sikap berbentuk jurnal dengan nama Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ciawi, kelas 11 semester 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu ada tabel jurnal, ada nomor, waktu, nama peserta didik, kejadian atau perilaku, butir sikap, positif, negatif, dan tindak lanjut. Lalu ada instrumen penilaian pengetahuan berbentuk uraian atau penugasan dengan nama Satuan Pendidikan, kelas 1 semester, mata pelajaran, materi, kompetensi dasar, indikator, dan juga ada uraian atau penugasan yaitu sebagai evaluasi pembelajaran. Untuk uraian penugasannya yaitu melalui diskusi kelompok, cermatilah teks eksplanasi yang berjudul cyberbullying yang sudah disediakan dan lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, temukanlah struktur teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, temukanlah kebahasan teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, analisislah struktur dan kebahasan teks eksplanasi yang sudah ditemukan menjadi sebuah paragraf utuh. Dan yang keempat, presentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan kepada teman-teman. Lalu di sini terdapat teks eksplanasi cyberbullying yang dijadikan sebagai penugasan. Selanjutnya ada tabel temuan teks eksplanasi yang terdiri dari hasil temuan, ada aspek, bukti, pokok-pokok, penjelasan, lalu selanjutnya ada paragraf analisis teks eksplanasi. Selanjutnya juga terdapat lampiran kunci jawaban, yaitu yang pertama ada struktur teks eksplanasi dari cyberbullying, B ada kebahasan teks eksplanasi yang berjudul cyberbullying. Selanjutnya ada lampiran rubrik penilaian penugasan kelompok, penilaian kompetensi pengetahuan. Di sini ada nama kelompok, kelas, tanggal penugasan, dan juga ada pedoman skorannya. Untuk nomor soal 1, skor maksimalnya adalah 20. Untuk nomor soal 2, skor maksimalnya adalah 30. Untuk nomor soal 3, skor maksimalnya adalah 50. Jadi total dari ketiga soal untuk pengetahuan ini adalah 100. Catatan, di sini nilai yang didapatkan oleh peserta didik yaitu sesuai dengan jumlah skor yang diperoleh. Selanjutnya, ada rubrik penilaian presentasi kelompok untuk penilaian kompetensi pengetahuan. Di sini ada nama kelompok, kelas, tanggal penugasan. Ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama ada kesiapan, kedua ada ketepatan materi, ketiga ada penyampaian dengan bahasa yang jelas, yang keempat ada kerjasama, dan yang kelima ada ketepatan waktu. Skor untuk kriteria penilaian ini menggunakan skala 1 sampai dengan 4 dengan keterangan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Catatan, nilai yang didapatkan peserta didik dihasilkan dari jumlah skor perolehan dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali 100. Selanjutnya, ada instrumen penilaian keterampilan berbentuk uraian atau penugasan. Ada nama Satuan Pendidikan, lalu kelas atau semester, mata pelajaran, materi, kompetensi dasar, indikator, serta ada uraian atau penugasan sebagai evaluasi pembelajaran. Di sini, uraian atau penugasannya itu setelah masing-masing perwakilan kelompok memutar media yang diberikan oleh guru, yaitu roda putar membuat teks eksplanasi untuk menentukan salah satu tema atau topik fenomena yang akan didiskusikan melalui diskusi kelompok, maka lakukanlah kegiatan berikut ini untuk memproduksi tema atau topik fenomena yang didapat untuk menjadi sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, susunlah pola pengembangan teks eksplanasi sesuai dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan kelompokmu secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu yang kedua, buatlah teks eksplanasi secara lisan atau tulis sesuai dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan kelompokmu, perhatikan struktur dan kebahasaan minimal 3 paragraf. Lalu yang ketiga, presentasikanlah hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan kepada teman-teman. Selanjutnya, di sini ada rubrik penilaian petugasan kelompok untuk penilaian kompetensi keterampilan. Ada nama kelompok, kelas, tanggal penugasan, dan juga ada pedoman peskoran. Untuk nomor soal 1, skor maksimalnya adalah 50. Dan untuk nomor soal kedua, yaitu skor maksimalnya 50. Jadi total dari 2 soal ini adalah 100. Nilai yang nantinya didapatkan oleh peserta didik adalah sesuai dengan jumlah skor yang diperoleh. Lalu ada juga rubrik penilaian presentasi kelompok, penilaian kompetensi keterampilan. Ada nama kelompok, kelas, tanggal penugasan. Untuk kriteria penilaiannya masih sama dengan rubrik penilaian presentasi kelompok pada penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu ada kesiapan, ketepatan materi, yaitu kesesuaian isi dengan tema atau topik fenomena, lalu penyampaian dengan bahasa yang jelas, kerjasama, ketepatan waktu. Untuk skornya yaitu menggunakan skala 1 sampai dengan 4, dengan masing-masing kriteria penilaian memiliki skor maksimal 4. Catatan, di sini nilai yang didapatkan peserta didik adalah nilai yang dihasilkan dari jumlah skor perolehan dibagi jumlah skor maksimal dikali 100.
Selanjutnya ada kisi-kisi soal HOTS. Di sini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 untuk semester 1, kurikulum 2013. Di sini yang pertama ada kompetensi dasar pengetahuan yaitu 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksponasi. Materi pokok teks eksponasi kelas 11 semester 1, indikator soal yang pertama. Indikator soal untuk nomor soal yang pertama yaitu disajikan teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan struktur teks eksplanasi. Level kognitifnya adalah C3 dan bentuk soalnya adalah uraian. Lalu ada nomor soal yang kedua yaitu disajikan teks eksplanasi, peserta didik dapat menemukan kebahasaan teks eksplanasi. Level kognitifnya adalah C3, bentuk soal adalah uraian. Lalu untuk nomor soal ketiga, disajikan teks eksplanasi, peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Level kognitifnya adalah C4 dan bentuk soalnya adalah uraian. Lalu ada kompetensi dasar keterampilan 4.4 memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Materi pokoknya adalah teks eksplanasi kelas 11 semester 1. Dan untuk indikator soal nomor 1 yaitu disajikan 8 tema atau topik fenomena. Dengan salah satu tema atau topik yang didapatkan, peserta didik dapat menyusun pola pengembangan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Level kognitifnya adalah C6, bentuk soalnya adalah uraian. Lalu untuk nomor soal kedua, indikator soalnya yaitu disajikan 8 tema atau topik fenomena. Dengan salah satu tema atau topik yang didapatkan, peserta didik dapat membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Di sini level kognitifnya adalah C6 dengan bentuk soal adalah uraian. Lampiran terakhir dalam RPP yaitu adalah kartu soal HOTS. Juga terakhir di sini mengetahui kepala sekolah dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selain membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, saya juga melengkapi RPP tersebut dengan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar kerja peserta didik adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan ini biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Adapun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya buat memuat nama satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Ciawi, kelas 11 untuk semester 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi pokok teks eksplanasi, alokasi waktunya 4 kali 45 menit atau 2 pertemuan. Lalu juga ada tabel kelompok, nama anggota, serta kelas. Di sini juga terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu ada tujuan pembelajaran. LKPD ini juga memuat materi mengenai teks eksplanasi. Selanjutnya ada petunjuk kerja. Petunjuk kerja ini merupakan arahan untuk peserta didik dalam mengerjakan. Lalu ada kegiatan peserta didik di pertemuan pertama yang memuat kompetensi dasar yaitu 3.4 dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Terdapat kegiatan yang perlu dilakukan oleh peserta didik seperti menemukan struktur teks eksplanasi, menganalisis teks eksplanasi, dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan kepada teman-temannya. Di sini terdapat teks eksplanasi cyberbullying yang dijadikan penugasan. Terdapat juga tabel temuan teks eksplanasi dan tabel paragraf analisis teks eksplanasi yang digunakan peserta didik untuk menuliskan hasil diskusi kelompoknya. Lalu ada kegiatan peserta didik di pertemuan kedua dengan kompetensi dasar 4.4 dan indikator pencapaian kompetensi seperti yang terlihat. Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan peserta didik yaitu menyusun pola pengembangan teks eksplanasi sesuai dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan, lalu membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis sesuai dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan, dan juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan kepada teman-teman. Ada pula tabel pola pengembangan dan juga tabel teks eksplanasi. Dalam LKPD ini juga dilengkapi dengan lampiran untuk guru yang berisi rubrik penilaian atau instrumen penilaian, seperti instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian pengetahuan beserta kunci jawaban, dan instrumen penilaian keterampilan. Untuk instrumen ini dapat disimak saja karena sama dan sudah dipaparkan sebelumnya pada lampiran rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdapat dua media pembelajaran di dua pertemuan yang berbeda.
Pada pertemuan pertama, ada media pembelajaran papan pintar teks eksplanasi, dan pada pertemuan kedua, ada media pembelajaran roda putar membuat teks eksplanasi. Untuk media pembelajaran pertama, yaitu papan pintar teks eksplanasi. Papan pintar teks eksplanasi ini memuat kompetensi dasar, yaitu 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.41 menemukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dan 3.4.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Materi pembelajaran dalam media ini dimuat dalam surat-surat dan juga pada gulungan kertas. Materi pada media ini diantaranya pengertian teks eksplanasi, tujuan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, bahasaan teks eksplanasi, dan langkah-langkah menganalisis teks eksplanasi. Dalam media ini juga terdapat dua fenomena, yaitu fenomena alam pelangi dan fenomena sosial cyberbullying. Kedua fenomena ini disajikan dalam teks eksplanasi di dalam gulungan kertas. Gulungan kertas berwarna merah muda adalah teks eksplanasi pelangi. Karena media ini memuat KD menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, maka terdapat pula contoh analisis teks eksplanasi pada gulungan kertas berwarna kuning. Jika untuk gulungan kertas berwarna hijau adalah teks eksplanasi cyberbullying yang akan dijadikan penugasan dalam pembelajaran. Lalu, untuk media pembelajaran kedua, yaitu roda putar membuat teks eksplanasi yang memuat kompetensi dasar, yaitu 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, dan indikatornya 4.4.1 menyusun pola pengembangan teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Dan 4.4.2 membuat teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Dalam media ini terdapat dua materi, yaitu pola pengembangan teks eksplanasi dan langkah-langkah membuat teks eksplanasi yang disajikan dalam gulungan kertas. Gulungan kertas berwarna hijau memuat materi pola pengembangan teks eksplanasi, dan gulungan kertas berwarna kuning memuat langkah-langkah membuat teks eksplanasi. Lalu, dalam media ini juga terdapat 8 tema, topik atau fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, dan budaya yang akan dijadikan penugasan. Penggunaan media ini adalah melalui diskusi kelompok, yaitu masing-masing perwakilan kelompok memutar media yang diberikan untuk menentukan salah satu tema atau topik fenomena yang akan didiskusikan. Yang akan didiskusikan yaitu menyusun pola pengembangan teks eksplanasi dan membuat teks eksplanasi sesuai dengan tema atau topik fenomena yang didapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan media pembelajaran yang telah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.